Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ar-rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali, semoga dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan selalu nikmat iman Islam serta taufik dan hidayah kepada kita semua. Karena dengan nikmat-nikmat ini kita mampu menjalankan ketaatan kita pada Allah, di antaranya salat zuhur berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua, yang telah mengingatkan kepada kita semua di dalam hadis yang sahih, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga di dunia, hendaklah kalian singgah ke sana. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia. Tentunya ini kalimat kiasan. Maka Nabi SAW menjawab, yaitu adalah hilaqud dzikri, perkumpulan manusia dalam rangka mengingat Allah, seperti taklim kita di siang hari ini. Semoga kita dapat mereguk nikmatnya hidangan surga dari Allah di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi sehari semalam, dan kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah solat. Namun di pertemuan kita sebelumnya kita telah menghabiskan sunnah qauliyah, sunnah Nabi dalam solat yang berkaitan dengan ucapan atau bacaan solat. Maka kita ke bagian kedua, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah Nabi kita yang berkaitan dengan solat, dan itu merupakan perbuatan-perbuatan, ya. Jadi kalau sebelumnya ucapan atau bacaan, maka kali ini adalah perbuatan atau disebut dengan sunnah fi'liyah. Yang pertama di sini adalah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Bisa dilihat jemaah sekalian di halaman ke-66 dan 67. Di situ ada ilustrasi gambarnya, gambar A dan gambar B. Jadi ketika disebut mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir, yang dimaksud adalah bisa angkat tangan ketika takbiratul ihram, bisa juga ketika hendak ruku, dan bisa juga ketika setelah ruku atau i'tidal, dan yang keempat adalah ketika bangkit dari tahiyat yang pertama. Maka poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau A, B, C, D itu semuanya adalah berdasarkan riwayat sahabat Ibnu Umar, ya. Jadi yang A mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir, yang B mengangkat kedua tangan ketika ruku, maksudnya sebelum memulai ruku, ya. Kemudian yang C mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku atau i'tidal ketika sami Allahu liman hamidah, dan yang D mengangkat kedua tangan ketika berdiri menuju rakaat ketiga dalam salat yang mempunyai 2 kali tasyahud. Ini A sampai D berangkat dari riwayat sahabat Ibnu Umar yang bercerita Nabi selalu angkat tangan di 4 kondisi ini. Cuma jamaah sekalian yang perlu digarisbawahi di poin D, mengangkat kedua tangan ketika berdiri menuju rakaat ketiga, ini catatannya kalau kita ikut bersama imam dari awal. Tapi kalau kita masbuk, maka ada kalanya baru 1 rakaat menuju rakaat kedua kita angkat tangan. Ya seperti sholat maghrib misalkan, kita masbuk 1 rakaat ketinggalan
Berarti saat imam tahiyat awal dan itu hitungan rakaat kedua buat dia dan makmum yang tidak terlambat, kita yang telat 1 rakaat berarti kan baru 1 rakaat saat itu. Sehingga ketika usai tahiyat bersama imam, hitungan rakaat untuk imam adalah rakaat ketiga, hitungan kita yang masbuk baru rakaat kedua. Maka tetap disunahkan angkat tangan. Ya, jadi walaupun itu baru menuju rakaat kedua. Kenapa? Karena baru habis tahiyat, ya. Jadi yang D ini sebenarnya yang menjadi intinya adalah mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tasyahud atau tahiyat. Kadang-kadang tahiyat kita bisa sampai 3 kali loh, seperti sholat maghrib, ya. Tahiyat kita menjadi 3 kali tuh. Jadi ada 2 kali tahiyat kita selalu angkat tangan. Bisa dipastikan orang yang masbuk 1 rakaat ketika sholat maghrib, jika dia ingin mengamalkan sunnah Nabi ini, berarti setiap rakaat dia selalu angkat tangan. Karena rakaat pertama kedua, dia angkat tangan. Rakaat kedua ketiga dia angkat tangan. Terus imam salam kanan kiri, dia nambah 1 rakaat karena kurang 1 rakaat. Maka dia kan pas bangun angkat tangan lagi. Jadi setiap rakaat selalu angkat tangan. Ini A sampai D, ya. Tapi juga perlu diperhatikan 4 ini disepakati oleh para ulama hukumnya secara perspektif fikih adalah sunnah yang kalau ditinggalkan tidak bermasalah dalam sholat. Dia hanya ketinggalan pahala saja, ya, ketinggalan kesempatan mendapat pahala lebih banyak. Tentunya kita yang sudah belajar tidak direkomendasikan untuk meninggalkan. Tapi ketika mungkin kita menyaksikan ada orang lain ketika mau ruku langsung ruku saja tanpa angkat tangan. Ketika i'tidal dia bangkit saja badannya tanpa angkat tangan. Kita bisa mengingatkan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan barangkali dia tidak tahu hadisnya, sebagai bentuk edukasi buat dia, sebagai bentuk tawasau bil haq juga kepada muslim, dan karena kita sayang kepada dia barangkali tidak tahu. Tapi jika dia tidak menerima, ya kita tidak perlu terlalu keras offense-nya. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah. Salat dia secara zohir mata kita tetap sah, karena urusan sah dan tidaknya salat itu memang perkara yang bisa kita teliti oleh mata kita. Tapi kalau urusan diterima atau tidak, itu jelas urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang E, yang kelima, saat mengangkat kedua tangan dan menurunkannya secara bersamaan, sebagaimana pada keempat poin di atas, hendaklah jari jemari saling merapat antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat di halaman 67 itu gambarnya, gambar A, posisi tangan, lihat jari jemarinya. Perlu juga kami garis bawahi di sini, ini kan buku terjemahan, ya. Yang dimaksud adalah bukan benar-benar rapat banget begini. Apalagi sudah diberi ilustrasinya di gambar A, bisa antum semua lihat, bukan rapat benar begini kan, tapi ada sedikit terbuka, ya. Sebenarnya memang begitu, bukan rapat benar. Ini hanya berangkat dari penerjemahan saja. Maksudnya jari jemarinya nggak begini gitu loh, nggak dibuka, sehingga diterjemahkan di sini saling merapat. Maksud saling merapat bukan rapat benar-benar begini. Kenapa? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada referensi utamanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur sahabat Abu Hurairah, yang mendengar dari Abu Hurairah itu seorang perawi tabi'in namanya Abu Amir. Abu Amir menyampaikan ke murid-muridnya lagi hadis dari Abu Hurairah ini. Ketika ia meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ini tentang bagaimana sifat tangan atau jari jemarinya, Abu Amir memberikan ilustrasi juga, tutorialnya dengan tangan beliau, yang ternyata walam yufarrij baina asabihi walam yadummaha. Kalau yufarrij itu diginiin, enggak diginiin ketika angkat, enggak juga yadum. Nah kalau yadum tuh baru rapat banget. Nah ini yang yadum. Tapi baina zalik, antara itu ya biasa aja gitu. Yang jelas jangan begini gitu, ya. Dan begini juga sebenarnya kurang tepat kalau rapat banget, tapi biasa aja. Seperti di gambar inilah, ada gambarnya itu kan. Ya kan nggak terlalu rapat, ya.
Kemudian jari jemari tersebut dibuka dan arah telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Oh, ini juga jelas ya. Tangan jangan seperti orang hormat nah gini ya kan. Nah, kiblatnya ke sini ya kalau kita ke sana ya. Artinya kiblatnya sudah jelas sesuai dengan badan dia. Kalau tangannya dia begini, berarti kan bukan lagi ke arah kiblat. Nanti kayak Tel Aviv lagi kan atau kemana gitu kan. Jadi dibeginikan. Tentunya ini jelas banget salah yang begini. Kadang kami lihat di masyarakat sebelum sholat dia begini dulu macam orang doa. Kemudian pas diangkat dia lanjut ini Allah. Ini jelas salah. Ya. Ini juga hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi yastaqbilu bi batinihimal qiblah. Ini dalam bahasa Arabnya kafun. Kafun itu pergelangan tangan. Telapak tangan ya dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab ini bedakan antara yang putih dengan yang hitam. Kita juga mungkin dibedakan ya. Ini tapak tangan putih, ini punggung tangan. Biasa kita bahasa. Bahasa Arab juga sama. Ini namanya batin yang putih, ini namanya zahrul kaf, punggung tangan. Yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah tentang bagaimana Nabi sholat adalah yastaqbilu bi batinihima. Ya berarti batin. Hima berarti kedua tapak tangan yang putih. Ya al-qiblah. Ya jadi inilah yang dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan begini, jangan juga begitu ya. Kemudian arah telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian jari jemari tersebut diangkat hingga sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Ini juga basic sekali, insyaallah kita faham ya. Dua-duanya sahih ini. Ya, dua-duanya berangkat dari riwayat yang sahih. Untuk yang sejajar dengan bahu, riwayat Ibnu Umar termaktub dalam Bukhari dan Muslim alias muttafaqun alaih. Ibnu Umar itu bercerita mendeskripsikan salat Nabi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Nabi rafa'a yadaihi, angkat tangannya sampai mana batas maksimalnya saat itu kata Ibnu Umar. Ya ja'alahuma, Nabi jadikan kedua telapak tangan beliau hadwa sejajar mankibaihi dengan kedua pundaknya. Berarti begini sejajar. Kadang-kadang kita lihat ya, ada yang angkatnya kayak pelit banget ini. Ini begini. Jangan, ini terlalu pendek ya, tapi angkat sejajar dengan pundak ya. Kemudian atau sejajar dengan kedua telinga. Ini juga riwayat sahih dari sahabat Malik bin Huwairits, yaitu sejajar dengan telinga. Yang terbaik jamaah sekalian yang muliakan Allah itu amalkan kedua-duanya, karena berangkat dari hadis yang sama-sama sahih. Kalau yang riwayat Malik bin Huwairits bisa kita temukan di Sahih Imam Muslim. Cerita dari Malik ini juga sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai jari jemari beliau sejajar dengan telinga beliau. Jadi dari sini nggak ada yang lebih utama ya. Yang lebih utama pundak daripada yang telinga, tidak. Yang lebih utama kalau ada varian yang sama-sama sahih, yang paling utama amalkan kedua-duanya. Tapi untuk yang ini bukan diamalkan kedua-duanya seperti bacaan. Kalau bacaan bisa diamalkan banyak, dalam satu gerakan kita baca varian. Tapi kalau gerakan ada baiknya dibedakan. Contoh sholat zuhur tadi, jika dia prefer untuk angkat tangan sejajar pundak, maka ba'diyahnya nanti mungkin sampai dengan telinga. Jadi dalam satu kali sholat bagusnya satu aja tuh. Nanti sholat berikutnya baru yang sejajar telinga. Begitupun yang biasa telinga mulai belajar untuk sejajar dengan pundak, karena dua-duanya adalah sunnah Rasul yang perlu kita amalkan dan kita hidupkan di tengah masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita tuduh yang sejajar pundak ormas ini, yang sejajar dengan telinga ormas itu. Nah, Nabi kita nggak pernah masuk ke ormas ya. Nabi kita mengajarkan kedua-duanya. Ketika bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, jangan dirubah. Jangan sampai yang kidal beralasan karena kidalnya, yang tangan kiri di atas tangan kanan. Urusan kidal, kalau urusan duniawi nggak ada masalah jamaah.
Dia bermain bola lebih prefer kaki kirinya yang lebih kuat, oh aman. Dia bermain basket gitu kan, ngedang dengan tangan kirinya, aman. Karena itu urusan dunia, nggak ada masalah. Tapi kalau urusan ibadah, dan Nabi kita memang diutus untuk menerangkan tentang ibadah, jika Nabi sudah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, siapapun yang kidal, dia harus ikuti apa maunya Rasulullah SAW. Ya, dan kemauan Nabi adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, nahnu ma'syarul anbiya, kami seluruh nabi dan rasul. Oh, ini berarti semakin menunjukkan Nabi Adam pun sholat, Nabi Nuh pun sholat, Ibrahim apalagi. Sampai dalam surah Ibrahim ayat 40 beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Isa juga sholat tiap hari, bukan sekali sepekan, bukan di hari tertentu sholatnya, enggak, setiap hari. Bahkan Nabi Isa juga berkata kan ketika masih bayi merah, ketika ibundanya ya dipersekusi oleh masyarakat Bani Israel, saat itu Nabi Isa berucap, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Allah berwasiat kepadaku untuk menjaga ibadah Nabi Isa, kita juga sholat ya, sholat semua nabi dan rasul. Nah, poinnya di mana tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan sebaliknya. Kata Nabi di akhir hadisnya, umirna an nada'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Kami diperintahkan semuanya para nabi dan rasul oleh Allah meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Kemudian apa? Menggenggam di atas pergelangan tangan kiri. Berarti penulis lebih cenderung kepada riwayat sahabat Wa'il bin Hujr yang menyebut qabado, menggenggam. Hanya saja perlu juga kami informasikan, sebenarnya sahabat Wa'il bin Hujr tatkala mendeskripsikan salat Nabi, dia memberikan dua. Yang satu qabado seperti di poin H yang disebutkan oleh penulis, itu ada gambar B-nya kan. Begitupun juga hanya meletakkan saja. Wado'a, ada qabado atau wado'a, berarti kan bisa dua, bisa meletakkan saja, bisa menggenggam. Saya rasa kalau kita semua sedang memakai jam tangan seperti ini, kurang nyaman kalau kita menggenggam, tapi lebih enak cuman meletakkan saja. Ada kalanya kita melepas jam tangan, maka enak untuk menggenggam. Varian ini bukan mempersulit kita, justru malah memberi kemudahan dan fleksibilitas. Walau lagi teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika melihat riwayat yang lain bahwasannya Nabi letakkan yang kanan di atas tangan kiri ini, ada yang firrusghi, rusgun itu adalah pergelangan, ada yang kafuhu al-yusra, telapak tangan kiri, dan ada sa'idihi, sa'id itu hastanya. Jadi kalau di total, jika kita ngambil varian yang qabado, menggenggamnya bisa tiga. Menggenggam tapak kiri, tangan kiri, atau menggenggam pergelangan, atau menggenggam hastanya. Nah, ini qabado. Riwayat sahabat Wa'il yang lain, wado'a, meletakkan. Berarti meletakkan bisa meletakkan begini saja di atas tapak tangan kirinya, atau meletakkan sampai di pergelangannya, ar-rusghu bahasa Arabnya. Dan sa'id itu adalah hastanya, diletakkan begini. Berarti jelas yang sampai di sini ini tidak tepat. Ini kan orang kedinginan. Ya, kan ada yang kadang sampai sini. Tapi tentunya kita lihat-lihat jika ada orang yang seperti ini. Barangkali saat itu memang sempit, barangkali saat itu sesak seperti Jumatan dan seterusnya. Kalau ada uzur, maka tidak ada masalah sampai di sini agar tidak mengganggu yang lain. Kadang-kadang di momentum tertentu, masjid yang biasanya cuma terisi 3 shaf pas Jumatan atau taraweh malam pertama, itu membludak. Satu shaf diisi 20, kali ini 25, jadi sempit banget tuh. Nah, tatkala sempit tentunya lebih utama kita berikan saudara kita ke lapangan, sehingga nggak apa-apa lebih mendekat kepada siku. Tapi kalau kondisi normal, tentunya ini tidak dilakukan, ya. Masalah mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Waktu kita sudah habis, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya sunnah fi'liyah yang berkaitan dengan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk terus taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan akhir dengan melafalkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.